Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahwa Zahra Lubis dengan NPM 2151007 dari kelas 1 IHPA. Kali ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester saya terkait dengan mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu saya, Miss Win Sherlitan SHMH. Di sini saya akan menjabarkan beberapa materi, yaitu yang pertama adalah lembaga sosial, yang kedua ada penegakan hukum atau struktur hukum, dan yang terakhir terkait dengan perubahan hukum dan perubahan sosial. Yang pertama, saya akan langsung saja memaparkan materi terkait dengan lembaga sosial. Di dalam masyarakat itu pasti ada yang namanya norma-norma yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat yang berada di ruang lingkup kesosialisasian atau sosial, ruang lingkup sosial. Nah, tujuan dari norma hukum ini sendiri untuk menunjang kehidupan masyarakat, baik yang secara rohania maupun jasmania. Inilah yang nantinya akan timbul menjadi suatu lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ini sendiri memiliki makna yang dimana untuk menunjang kehidupan masyarakat baik secara jasmania maupun rohania, yang dimana fungsinya sendiri disebut dengan organisasi, dan perwujudan dari lembaga sosial ini sendiri disebut dengan asosiasi. Nah, namun lembaga sosial ini lebih bersifat luas dan khusus, sedangkan asosiasi ini lebih kepada bersifatnya konkret ya. Nah, lalu setelah penjabaran dari beberapa penjelasan tersebut, lalu norma masyarakat itu dibagi menjadi 4, yang dimana dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah cara atau yusek, yang kedua adalah kebiasaan atau yang berulang-ulang, lalu ada keperilakuan atau perilaku gitu, dan yang terakhir adalah pola dari masyarakat itu sendiri. Nah, apabila keempat norma masyarakat tersebut dilanggar, maka masyarakat akan mendapatkan sanksi sosial. Nah, setelah itu lembaga sosial ini sendiri memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah berdasarkan terbentuknya itu adat istiadatnya seperti keagamaan, perkawinan. Yang kedua berdasarkan fungsinya itu yang akan membentuk suatu pola, yang dimana adalah industri. Yang ketiga berdasarkan tingkatannya, yang dimana dianggap sangat penting seperti keluarga. Lalu berdasarkan diterima baik atau diterima tidak baik seperti sekolah. Lalu yang terakhir ada berdasarkan persebarannya itu ada di mana-mana seperti agama. Selain ada beberapa tipe-tipenya, lalu ada beberapa jenis-jenis dari lembaga sosial. Yang pertama itu ada keluarga, unit terkecil. Yang kedua adalah agama, keyakinan. Yang ketiga ada ekonomi untuk kebutuhan kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu ada pendidikan yang membentuk karakteristik anak. Lalu ada juga politik. Nah, setelah daripada jenis-jenis dari lembaga sosial tersebut, lalu ada pencegahan sosial. Pencegahan sosial ini sendiri dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Nah, pencegahannya ini dapat dilakukan oleh 2 cara. Yang pertama itu adalah cara preventif mencegah. Cara yang kedua itu adalah represif, seperti turun secara langsung ke lapangan. Nah, kalau penyimpangan sosialnya ini sendiri, penyimpangan sosial ini berarti sudah keluar daripada pencegahan sosial, seperti adanya penyimpangan seksual, narkotika, penggunaan narkotika, meminum minuman alkohol, lalu pergaulannya yang tidak baik. Nah, faktornya itu karena faktor apa? Bisa karena faktor internal ataupun faktor eksternal ya. Kalau faktor internalnya sendiri itu jenis kelamin sama usianya, sedangkan eksternalnya itu bisa dari keluarga ataupun rumah tangganya. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Itu pertama dari keluarganya, keluarga yang baik-baik ataupun bukan. Lalu pendidikannya yang harus benar-benar dikuatkan agar kita tidak terjadinya penyimpangan sosial. Dan yang terakhir itu pergaulannya. Kita harus memilah-milah dalam pergaulan, seperti itu. Jadi lembaga sosial ini sendiri sangat penting bagi kehidupan masyarakat untuk menunjang kehidupan masyarakat agar tidak terjadinya penyimpangan sosial itu sendiri tadi. Nah, makanya tadi juga ada penjelasan dari terkait pencegahan sosial agar tidak terjadinya penyimpangan sosial. Itulah fungsi tujuan keseluruhan dari lembaga sosial itu sendiri tadi. Lalu
setelah penjelasan terkait tentang lembaga sosial, ada penjelasan terkait tentang penegakan hukum. Di dalam penegakan hukum atau struktur hukum, norma hukum dan norma sosial itu sangatlah berbeda. Norma hukum itu dia bersifat tertulis, sedangkan norma sosial itu bersifat tidak tertulis. Nah, norma hukum dibentuk oleh penguasa, sedangkan norma sosial itu dibentuk oleh kesepakatan dari masyarakat. Dan norma hukum itu sendiri tadi dia memiliki alat prasarana penegakan hukum, sedangkan norma sosial itu tidak memiliki alat sarana prasarana penegakan hukum. Namun tidak jarang juga ada yang norma sosial memiliki alat sarana prasarana penegakan hukum ya. Nah, sanksinya, apakah sanksi norma hukum dan norma sosial ini sama? Ternyata sanksi dari norma hukum dan norma sosial ini apabila terjadinya pelanggaran di dalamnya itu berbeda sanksinya. Norma hukum sanksinya apabila terjadi pelanggaran, sanksinya itu berupa administrasi, hukum penjara, hukum mati ya. Kalau norma sosial itu sendiri tadi sanksinya itu dikucilkan di masyarakat, namun ini berlaku pada kelompok pada masyarakat, pada kelompok sosial tertentu. Nah, penjelasan dari penegakan hukum itu sendiri tadi, penegakan hukum di Indonesia ini sebenarnya masih sangat stagnasi. Isu yang terbaru itu sendiri tadi, penegakan hukum di Indonesia ini tidak ada kemajuan sama sekali. Malahan penegakan hukum di Indonesia ini mengalami yang namanya kemunduran atau tidak bergerak, stagnasi itu tadi ya. Yang seharusnya dimana penegakan hukum itu bersikap adil, tidak membanding-bandingkan melihat dari stratifikasi sosial seseorang tertentu. Jadi lebih mengutamakan kepada seseorang yang stratifikasinya itu di atas ketimbang daripada masyarakat ataupun orang yang stratifikasinya di bawah. Itulah kenapa penegakan hukum di Indonesia itu tidak ada perubahan, tidak bergerak sama sekali. Nah, faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia itu menjadi bergerak? Ya, penegakan hukumnya, struktur hukumnya yang membuat penegakan hukum di Indonesia itu bergerak ya, tidak stagnasi lagi gitu. Nah, dibagi menjadi dua, ada konservatif yang memang dia tidak bergerak, stagnasi di tempat saja, ataupun berpikir secara progresif yang dimana mau bergerak, mau ada perubahan gitu, mau ada pencetusan terbaru gitu. Nah, itulah tadi ya. Lalu penjelasannya lebih detailnya lagi, Indonesia sejak awal kemerdekaan tahun 1945 sudah dinyatakan sebagai negara demokratis yang dimana rakyat yang memegang kekuasaan. Sudah tercantum di dalam UUD 19 pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dan tercantum juga di dalam pasal UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia juga merupakan negara demokratis yang konstitusional yang memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri dari negara demokratis konstitusional itu sendiri tadi memiliki pembatasan hak kewenangan ya. Lalu hak negara juga hak rakyat, dan pembatasan hak negara juga ada pembatasannya bagi hak rakyat. Itu tadi ciri-ciri dari demokratis konstitusional. Setelah daripada itu sendiri tadi, Indonesia juga merupakan negara hukum ya. Sudah tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimana negara Indonesia ialah negara hukum. Lalu setelah daripada penjelasan tersebut, ada yang disebut dengan the rule of law di Indonesia ya, di negara Indonesia. The rule of law-nya itu isinya apa saja? Yang pertama ada prinsip legalitas. Prinsip legalitas itu yang dimana suatu pelanggaran yang dilakukan itu tidak dapat dihukum apabila tidak ada peraturan yang mengatur ya. Lalu ada juga hukum Indonesia. Indonesia itu hukumnya bersifat hukum tertulis. Lalu ada juga yang disebut dengan prinsip equality before the law, yang dimana semua itu sama di mata hukum ya. Tidak membeda-bedakan, tidak membanding-bandingkan apabila di mata hukum. Itulah the law, equality before the law. Lalu setelah penjelasan dari the rule of law tadi, lalu setelah the rule of the law di Indonesia, ada juga sistem hukum yang diterapkan di Indonesia itu secara hierarki atau bertingkat-tingkat. Yang dimana urutan pertama itu udah 1945, UU, PP,
Perpu, Perpres, lalu ada Perda, yaitu secara bertingkat atau hierarkis. Lalu setelah daripada sistem hukum yang ada di Indonesia, ada juga penegak-penegak hukum di Indonesia. Itu ada siapa saja isinya? Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim ya, ada juga lembaga kemasyarakatan, yaitu untuk yang membantu para narapidana yang sedang menjalankan hukuman ya. Lalu faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi penegakan hukum gitu? Faktornya itu penegak hukum yang baik, instrumen yang baik, alat prasarana yang baik, masyarakatnya juga harus mendukung ya dalam penegakan hukum tersebut. Nah, secara luas penegakan hukum itu sendiri tadi memiliki makna bahwa sesuatu hal yang dilakukan ataupun hal yang tidak dilakukan itu berdasarkan kepada norma-norma yang hidup di dalam masyarakat dan harus mencapai kepada cita hukum. Unsurnya yaitu ada 3: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Itu penjelasan terkait dengan penegakan hukum. Lalu ada penjelasan terkait dengan perubahan hukum, perubahan sosial. Ini singkat saja. Sebenarnya hampir sama saja, cuman ini perubahannya. Perubahan hukum itu sendiri terjadi karena adanya kesenjangan hukum yang terjadi yang tidak dapat dihindarkan, dan itu faktornya bisa karena faktor globalisasi, faktor perubahan yang lain, ataupun faktor sosial ya, itu bisa terjadi dan itu tidak dapat dihindari oleh masyarakat, itu perubahan hukumnya. Sedangkan kalau perubahan sosial itu sendiri terjadi begitu saja gitu, harus diterima, mau nggak mau harus diterima gitu. Perubahan sosial terjadinya tuh kapan saja gitu. Nah, kalau di perubahan hukum itu sendiri tadi dia ada pandangannya itu ada 2, pandangan tradisional, ada juga pandangan modern. Kalau pandangan tradisional itu dia istilahnya masih belum berkembang ya, berbeda dengan pandangan yang modern, dia itu sudah berkembang gitu. Sedangkan kalau di dalam perubahan sosial itu memiliki macam-macam bentuk perubahan sosial. Pertama berdasarkan waktu, cepat atau lambat, berdasarkan pandangannya, berdasarkan arah pandang, sudut pandangnya ya, diterima baik atau tidaknya, terus kecepatan kelambatannya, progress regress gitu ya. Itu dari macam-macam dari perubahan sosial. Nah, saya di sini akan menjelaskan contohnya saja dari perubahan sosial, perubahan hukum, perubahan sosial yang berpengaruh kepada perubahan hukum. Contohnya di daerah Kota Batam misalnya. Di daerah Kota Batam itu dahulunya beberapa tahun ke belakang yang lalu-lalu yang sudah lama itu para pengendara motor, anak-anak muda contohnya itu belum mengenal yang namanya knalpot racing ya, belum mengenal namanya knalpot racing. Namun tahun semakin berganti gitu, semakin maju, modernisasi, globalisasi, anak-anak muda akhirnya mengenal namanya knalpot racing, dan timbullah mulai kekacauan, kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot racing tersebut, yang membuat jadi gaduh, yang membuat jadi masyarakat yang lain itu tidak nyaman gitu pada saat tinggal di perkotaan gitulah contohnya saja. Itu kan memberikan dampak yang sangat besar ya, hal kecil dapat memberikan dampak yang sangat besar dan dapat berpengaruh juga perubahan sosial kepada perubahan hukum. Nah, dari situlah perubahan sosial itu membawa kepada perubahan hukumnya apa? Dikeluarkannya undang-undang lalu lintas dalam berkendara itu, kalau salah saya pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 terkait dengan lalu lintas dan berkendara ya. Itu dikeluarkan dan itu kan memberikan perubahan hukum ya. Dari perubahan sosial memberikan perubahan hukum. Walaupun halnya sebenarnya hal kecil, namun memberikan pengaruh atau dampak negatif yang sangat besar kepada masyarakat yang lain. Dampak besarnya apa? Dari knalpot racing tersebut itu kan menimbulkan suara yang bising yang dapat mengganggu masyarakat yang lain, menimbulkan polusi suara yang sangat mengganggu masyarakat yang lain. Itu terkait dengan perubahan sosial dan perubahan hukum, penegakan hukum atau struktur hukum, dan juga lembaga sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan materi ujian akhir semester saya dari mata kuliah Sosiologi Hukum. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.